selalu berpikir kemajuan selalu akan dipenuhi tulisan. Jangan salah loh, ada banyak kebudayaan di Indonesia yang justru mereka menolak dituliskan. Jadi mereka, nah ini penyakitnya sejarah. Zaman dulu itu kita tuh jaya loh gitu. Zaman Sriwijaya itu kita tuh saat Indonesia tuh menguasai gitu. Tapi apa iya gitu? Apa benar demikian? Atau jangan-jangan ada kritikan-kritikan tajam yang membuktikan bahwa sebenarnya sejarah itu tidak demikian. Ada 8.000 sampai 10.000 orang ke Lawu yang mereka semua percaya itu Moksone Brawijaya. Itu dibangun lama sekali. Tesis saya menyatakan itu basis datanya babat dalam tahun 1740-an di masa Kartosuro sudah ada dan menyatakan bahwa Gunung Lawu adalah tempat mokso Raja Brawijaya, penguasa Majapahit terakhir. Nah, sekarang kita semua basis prasasti yang pernah saya baca tidak pernah ada satupun yang menyebutkan Brawijaya. Bayangin ya, saya 18 tahun riset Lawu gitu ya, dari kecil ngikuti ritual naik ke Gunung Lawu, setiap suro pasti ke Lawu gitu, tiba-tiba bayar dewe bisa. bayar dewe gitu. Tiba-tiba wah, datanya menohok. Konsentris abad ke-16 ke belakang. Tengah itu ya gitu, Daleman, Kauman tadi ya, situ-situ. Daleman, Kauman, sininya Prajuritan, terus Mesdakan Dipaten, Praban, Kapraba. Terus pinggirnya pasti nama-nama jabatan kan. Pagerwojo itu pasti ya bagian keprajuritan yang bagian pertahanan, Tambak Boyo gitu. Magersari, Keranggan itu tempatnya Ronggo-Ronggo gitu. Bagian yang luar lagi adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi sektor pangannya pasti ada tumbuh-tumbuhan yang buah-buah tadi. Yang paling pinggir adalah tumbuh-tumbuhan yang dalam tanda kutip nggak ada buahnya tapi kita butuh gitu. Waru, kita butuh apa sih dari waru gitu? Butuh kayunya gitu. Kayu waru itu buat pikulan dulu oks banget itu. Dia cuma kalau kata Bung Karno itu kami tidak patah gitu. Dia cuma melenting. Mas Renda, ayo Mas, monggo Mas, Milana. Nah, ini sobat saya ketemu nih seringnya gue di WA video call, tapi wangel. Mas apa nang ndukur gunung. Dia peneliti gunung, aksara-aksara gunung. Sing terakhir apa ya, di Merapi Merbabu ya. Ya juga aksara-aksara Tengger juga gitu. Nah, ketemu konco unik iki kan ya. Ternyata ono sing luwih gendeng timbang aku ya. Jadi kita berbagi lah di sini dengan perspektif berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, melihat dari sejarah masa lalu. Cuman kan iki ono framingnya, framingnya 17 Agustusan dan iki framingnya Sidoarjo Mas. Angel ya angel. Wong cek terakhir nang ngene sepur tak ngene, Mas. Desa Bothok iku apa lho? Desa. Lho, Bothok iku panganan. Ndak Mas iki koyokane duduk iki. Lek nang Solo ya Bothok ya apa jenenge? Sembukan. Enggak, nang Sidoarjo iki ono desa Kesimbukan. Waduh, gugur iki berarti. Sementara ya gitu. Itu hal-hal yang sepele-sepele aja yang itu yang mungkin tidak banyak yang mainstream ya. Nanti mungkin Mas Rendra bisa berbagi tentang apa yang dia geluti dengan perspektif dia sebagai seorang filolog ya. Ya engko omong dhewe rek ya apa filolog ya. Nah, itu nanti terkait dengan aksara-aksara kuno. Terus misalnya kayak apa sih? Sinau mempelajari naskah gak jelas iki misalnya. Memang gak jelas ya, mocone angel ya. Moga Mas Renda itu Pak. Ya, kambe tak jak guyone ben gak sepiro serius. Uripe awak dhewe iki wis sudah terlalu serius gitu loh ya.
Ajak serius. Monggo Mas Renta. Nggih, Ya. matur nuwun Pak Sudi, Mas Seto, teman-teman semuanya. Kula nuwun saya derek sowan ke Sidoarjo gitu ya. Ya sebenarnya nggak pengen ada acara yang semegah ini gitu. Tapi kan ya cuma warung kopi gitu. Terus yang ngumpul banyak. Oh, saya jadi bingung. Sebenarnya saya cuma transit, besok mau ke Museum Tantular untuk riset naskah Tengger dan mau lanjut ke Bima gitu. Bandaranya kan dekat sini, jadinya mampir gitu. Mungkin kenalan, saya Rendra, sering dipanggil Kang Rendra karena saya pikir saya pernah hidup di banyak tempat ya, mungkin sama kayak Mas Seto. Pekerjaan saya tadi disebutkan filolog, itu pekerjaan yang kayak nggak jelas ya. Jadi kayak gitu kalau di persentase gitu, se-Indonesia itu cuma 0,000 berapa gitu ya, dari sekian juta manusia Indonesia yang punya cita-cita jadi filolog itu kecil. Dan saya juga tidak pernah punya cita-cita filolog, terpaksa. Karena kalau dulu masuk sastra Jawa di UI gitu, karena itu jurusan yang paling mudah masuk. Kalau mau SBM ya ini yang masih SMA tak saranin masuk Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jawa, itu gampang itu masuknya. Nah, cocok dokteran susah. Tapi keluarnya susah gitu ya. Saya hampir 6 tahun lebih yang di UI akhirnya DO karena saya semester ketiga itu ada bentrok dengan pengajar dan pindah ke Solo, juga hampir tidak lulus, hampir 6 tahun, dan saya sekarang dikutuk jadi pengajar. Ya kan sedih banget ya. Gitu ternyata saya ngadepi banyak jenis ya untungnya saya bukan dosen tetap, bukan PNS, bukan dosen yayasan gitu ya. Jadi saya seenaknya sendiri gitu di UGM satu kelas, di Politeknik Kesehatan satu kelas gitu. Iya, karena sebenarnya saya berpikir sama kayak Mas Seto. Kalau saya alumni sejarah atau ilmu budaya, terus saya ngajar di Fakultas Ilmu Budaya, saya pikir ya itu cuma kayak orang yang pinter cari ikan terus ngajari orang cari ikan gitu. Sedangkan wis duwe jolo, wis keturunan nelayan sisan. Wah, itu menurut saya ada masalah di situ. Dan nah ini rada masuk ke materi. Ya 78 tahun Indonesia merdeka itu kita kekurangan orang-orang yang di tengah. Kita mau sebut apa terserah, mau mediocre, mau istilah sing nyentrik itu di IPB sekarang sen komunikator. Jadi orang yang mengkomunikasikan penemuan-penemuan kepada masyarakat umum gitu. Ada prodinya sekarang, nggak tahu. Membumikan gitu, koyok gitu. Nah, itu saya punya riwayat tidak lulus banyak. S2 saya 3 kali, 2-nya nggak lulus dengan banyak bidang gitu ya. Cita-cita saya jadi astronom, nggak kecapean juga gitu. Tapi menarik, jadi ternyata belajar mekanika kuantum sama Mokswa itu deket gitu. Jadi ada hitungan fisika kuantum dan Mokswa ala Jawa kuno gitu. Jadi ada ulang-alik yang menarik. Dan ya kedokteran gitu juga dok. Sekarang saya di prodi keperawatan, anestesi dan keperawatan itu saya ngajar judulnya transkultural medis gitu. Apa hubungannya anak FIB sama perawat gitu ya. Ya kita belajar bahwa dulu 100 tahun yang lalu di flu Spanyol 1918 ada yang ingat nggak bahwa itu orang yang mendapatkan vaksin itu cuma 400.000 orang gitu. 400 sampai 600.000 kalau nggak salah. Itu pun di klaster dulu, yang dapat Ndoro-Ndoro dulu, prajurit-prajurit dulu, amtenar dulu, baru kawulo gitu. Tapi kita selamat juga gitu ya, selamat dari segala macam hal gitu. Dan itu kenapa demikian gitu. Nah, itu jadi masalah. Nah, hari-hari ini ada arus balik bahwa di dunia ilmu budaya itu jadi rada nyerempet ke culture studies gitu. Saya suka mengambil pendasaran itu karena ini satu-satunya S2 yang saya luluskan. Arkeologi nggak lulus, lintas agama nggak lulus gitu ya. Jadi saya lulus culture studies saja gitu. Ada istilah gini, culture is ordinary things gitu. Jadi kebudayaan itu hal biasa.
yang selama ini kita menganggap kebudayaan itu kan harus adiluhung gitu ya. Kebudayaan harus gambyong, harus bedayan. Arsitektur itu harus ada filosofinya gitu ya. Rumah ini ada kayak gini tuh. Ternyata jangan-jangan nggak ada gitu. Jangan-jangan murni fungsional gitu ya. Ini benar-benar dulu ya memang karena uangnya nggak banyak, akhirnya orang cuma bangun rumah kampung gitu. Udah gitu aja. Nggak pernah ada filosofi atau apa. Bahkan di dunia seni kita sering berdebat soal bentuk isi makna gitu. Wah, bentuknya kayak gini, nyekiting. Ini itu siwa Padmasana yang ada barat. Di filosofi lagi gitu sampai bundet gitu. Padahal jangan-jangan ya biasa aja kita bangun tidur gitu ya. Main-main hitung-hitung, loh kok bagus gitu. Bentuknya kok bagus ya gitu. Nah, itu jadi satu paradigma sendiri. Nah, masuk ke dunia sejarah mungkin jadi pemantik aja. Nanti saya lebih suka ke diskusi ya. Saya fokus di naskah-naskah dan prasasti secara khusus Jawa kuno dan Jawa modern. Dan saya suka sekali dengan transisi. Makanya kalau saya ke Sidoarjo itu saya suka ngamatin transisi bangunan modern tapi yang lama ditinggalin kecil gitu. Nah, itu sebenarnya transisi. Nah, studi transisi ini kecil sekali di Indonesia karena orang berpikir selalu mutlak gitu. Kalau ada zaman Hindu Buddha Mojopahit seolah-olah itu tuh murni gitu ya. Nah, ini penyakitnya sejarah. Zaman dulu itu kita tuh jaya loh gitu ya. Zaman Sriwijaya itu kita itu Indonesia itu menguasai gitu. Tapi apa iya gitu loh? Apa benar demikian? Atau jangan-jangan ada kritikan-kritikan tajam yang membuktikan bahwa sebenarnya sejarah itu tidak demikian gitu ya. Dan tidak selalu seri sejarah itu. Jadi jangan anggap kalau sejarah yang dari A langsung ke B, ke C, ke D gitu. Seolah Majapahit turun Demak, Demak Pajang, Pajang Mataram, terus perang Diponegoro, kolonial terus Jepang merdeka. Enggak gitu ya. Jadi saya sering sekali Monconegoro Wetan dan Kulon termasuk Sidoarjo itu keluar dari Mataram kan 1830. Jelas itu resmi ditandatangani Seppenhoven itu nulis gitu. Nah, tapi apakah Sidoarjo tidak melestarikan kultus mbahnya gitu ya yang di keraton sana? Sangat. Saya nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan masih sampai hari ini gitu loh. Pancet. Jadi menarik. Saya ngamati. Nah, isu kedua adalah sekarang di sejarah ada kemarin ngobrol sama Boni Triana itu. Dia pemain historia ya, sekarang nyalek. Ya nggak tahu ya. Itu repatriasi sekarang. Musim banyak orang pengen mengembalikan arca-arca, benda-benda kita mau dibawa pulang. Pertanyaannya ya, setelah itu mau ngapain gitu. Ya kita seolah-olah, nah isu itu kita di dunia sejarah kita mengenal dengan dekolonialisasi gitu. Seolah-olah yang menyebabkan kita seperti ini tuh karena pasti kalian pernah dengar ini kan. Indonesia hancur kayak gini karena kita kolonial dan pasti spesifik Belanda. Kalau dijajah Inggris kan maju kayak Singapura gitu kan. Kalau dijajah Inggris, yo kamu jangan bandingin Singapura, coba India itu bentuknya kayak apa. Bayangin tuh meritokrasi, yang utara pinter-pinter, membuat software, membuat macam-macam, yang selatan Blendes itu, kemiskinannya sangat parah gitu. Ngising balapan. Gitu ya. Jadi ada isu yang sekarang di dunia sejarah itu, ya sebagian teman-teman sejarah kan mesti ono jenenge pencarian data, pembuktian data, historiografi gitu. Dan 90% dari penulisan sejarah hari ini terbelenggu dalam historiografi ini, penyusunan sejarah ini gitu. Lah kita selalu nyalahin hantu-hantunya. Hantu Belanda nih gara-gara gini gitu. Oh ini gara-gara timeline itu ya. Iya, timeline. Iya, jadi karena kita memandangnya seri gitu. Sebenarnya saya tadi mau beli kue pelangi gitu untuk menggambarkan sejarah itu strukturnya nggak kayak kue pelangi. Sejarah itu bentuknya kayak peta geologi gitu ya. Jadi kadang abu-abu, kadang yang di sini buruk. merahnya sudah tertumpuk tapi yang di sana lapisan merahnya muncul gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya di masyarakat itu terjadilah tadi ya membunuh hantu-hantu tadi.
orang-orang yang misalkan nih teman-teman saya yang suka Jawa kuno itu pasti hantunya adalah Islam kolonial. Oh ini gara-gara Demak ini Majapahit runtuh gitu kan. Runtuh Gambiro gitu toh. Nah teman-teman yang klasik Islam, wah hantunya kolonial. Wah gara-gara Londo ini 1640 gawe VOC, terus ini pasti kita harusnya lebih maju dari sekarang gara-gara Belanda gitu. Nah orang-orang yang pergerakan di Indonesia, hantunya ya yang sebelum-sebelumnya itu. Ini pasti gara-gara sisa-sisa kerajaan-kerajaan ini. Kita harus melewati Orda gitu ya. Tadi saya masuk sini lewat orang dalam gitu, lewat samping gitu kan, nggak lewat depan gitu. Ini orang dalam gitu ya. Ngelamar pekerjaan itu kan sangat orang dalam gitu ya. Oh gara-gara kerajaan ini kayak gini gitu. Atau kita menyalahkan masa-masa kolonial ya, kita tuh di hijack gitu. Nah yang jadi masalah adalah kesadaran sejarawan atau penikmat sejarah atau pembaca sejarah hari ini selalu selalu absolut. Itu lah itu yang salah adalah itu. Jadi seolah-olah ya kayak hitam putih aja. Nah, hitam putih dan selalu absolut. Misalkan itu tadi, saya penikmat Sunan 9, tiba-tiba ada fakta, lah Sunannya ternyata enggak 9. 14. Ono 14 gitu ya. Atau misalkan pemuja keraton-keraton Solo gitu. Saya kalau lihat satu suro kemarin itu ya iseng-iseng aja saya tanya sama panitia, yang orang Solo yang ikut kirap satu suro berapa persen? Ya 10% mas. Sisanya ya Jawa Timur, Ponorogo, Madiun gitu. Jadi tuh saya melihat, oh berarti yang di pusatnya sendiri udah nggak ada itu yang mau kirap-kirap Kebubule itu nggak ada di Solo. Gitu. Monconegoro Wetan. Monconegoro Wetan itu masih mengagumkan gitu, doro-doro. Nah itu tadi loh. Nah orang-orang itu ketika dia disajikan sekarang nih kita masuk di tahun ke-78 kita bersejarah menjadi satu rata gini kan, kita bisa ngobrol di sini, bisa ketemu misalkan Pak Sudi ini dokter gitu ya, lulusan Stovia, dulu saya nggak bisa duduk di sini, saya duduk di sana ujung gitu. Nah kita bisa duduk setara ini ya karena kemerdekaan itu. Nah faktanya, nah ini yang menarik ya, saya mencoba ulang-alik gitu. Nanti setelah ini diskusi aja, ben gampang. Akhir-akhir ini saya mengamati antropologi forensik. Ini sangat rumit bidangnya Pak Dr. Sudi. Tapi gara-gara temuan fosil Bumiayu yang 1 juta tahun lebih tua daripada kampung saya di Seragen, di Sangiran. Wah ternyata menarik banget gitu. Kita cuma butuh 300 cc otak, tambah otak, gedenya cuma 300 cc, kemudian lahirlah semua cap dan lukisan di Leang-Leang, di Sulawesi, di Muna, di Papua, di Sorong gitu ya. Itu hanya butuh tambahan 300 cc. Dan manusia kita semua ini, sapiens ini, jadi homo yang sapiensnya sudah 2 kali, barangkali mau jadi homo deus ya, kita jadi Tuhan atas sapiens lain gitu. Nah, jadi apa yang dibayangkan oleh manusia purba zaman dulu, dan kita berpikir oh suatu saat akan ada robot yang jadi satu dengan manusia, dan itu enggak terjadi. Jadi posthuman dan transhuman itu yang terjadi adalah transhuman. Kita punya HP ini sekarang, kita enggak akan menyambungkan HP ke tubuh kita, tetapi ya ini sebagai transhuman. Dan sialnya gitu ya, mungkin saya sama Pak Sudi mengalami sekian belas tahun atau sekian puluh tahun tidak ada internet, dan hampir semua mahasiswa saya hari ini kelahiran setelah pasca internet di Indonesia 1993 kan pertama kali ada internet di Indonesia, dan masif tahun 2020. Ini mengerikan banget, 5G gitu. Saya dari naik kereta dari Solo sampai sini itu 5G terus gitu. Jadi bisa membayangkan ada lompatan gitu. Saya nggak mau nyebut melting pot karena dibantah banyak teori, tapi ada lompatan yang sangat istimewa dari sejarah-sejarah kita itu, dan membuat kita sekarang paralel gitu. Jadi orang yang suka Jawa kuno, nanti ada klaster lagi orang yang suka klasik Islam, ada yang suka kolonial, ada yang suka zaman pergerakan. Nah, mereka ini sekarang, kalau dulu ini benturan sebelum tahun 2000, yang sering terjadi adalah
ini benturan tadi ya yang saya ceritakan di awal. Dia menyalahkan hantu-hantu sebelumnya. Eyel-eyelan nang grup. Sekarang yang terjadi adalah kuat-kuatan untuk saling menghapuskan. Contohnya gini, saya nggak tahu ya mitos di Sidoarjo apa gitu, tapi saya kasih contoh di Lawu. 8.000 orang yang naik dari Cemoro Sewu bulan Suro, tutupnya malam ini kita tutupan Suro, medeni banget ya. Gitu. Amit gitu. Ada 8.000 sampai 10.000 orang ke Lawu yang mereka semua percaya itu Muksone Brawijaya 5. Itu dibangun lama sekali. Tesis saya menyatakan itu basis datanya babat dalam tahun 1740-an di masa Kartosuro sudah ada dan menyatakan bahwa Gunung Lawu adalah tempat mokso Raja Brawijaya, penguasa Majapahit terakhir. Dan itu berlangsung tuh sekian ratus tahun sampai ada yang kritisi. Tanpa ada yang mengkritisi, siapa berani gitu ya. Enggak ono. Wong dua kerajaan Solo Jogja sama-sama enggak ono status sih Mas. Dadi enggak ono sing ngomong gitu. Nah, sekarang kita semua basis prasasti yang pernah saya baca tidak pernah ada satupun yang menyebutkan Brawijaya. Bayangin ya, saya 18 tahun riset Lawu gitu ya, dari kecil ngikuti ritual naik ke Gunung Lawu, setiap Suro pasti ke Lawu gitu, tiba-tiba bayar dewe bisa. bayar dewe gitu. Tiba-tiba wah, datanya menohok gitu ya. Dan ini ada upaya untuk menghancurkan yang lisan gitu. Nah, ini jadi masalah baru. Di Merbabu saya kemarin seperti itu. Naskah-naskah Merbabu itu diambil hantu kolonial, tentaranya Van der Kepelen itu 1855. Di seluruh wilayah Merbabu, Lawu, Wilis, Muria, Ungaran itu ada 450-an naskah, dan sekarang di Perpustakaan Nasional ada yang di Berlin, ada yang di Paris, ada yang di Belanda, ada yang di Vatikan. Dan sekian ratus tahun itu, 150 tahun kemudian mereka nggak pernah tahu. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke Merbabu tahun 2002 untuk riset sebagai pendaki yang ala-ala tadi, nggak tahu, nggak punya kepekaan terhadap cagar budaya gitu. Ya cuma naik gunung aja. Mereka nggak pernah ada cerita tentang naskah itu. Kemudian saya mengulanginya tahun 2010 ketika saya punya kesadaran itu, mereka juga nggak tahu. Yang menarik adalah 150 tahun kekosongan naskah di pegunungan informasi itu, masyarakat itu menciptakan sejarahnya sendiri. 10 tahun berikutnya, 10 tahun terakhir nih, termasuk Mas Abi Marda dari UNER, itu adalah agen-agen yang menghancurkan bentukan cerita 150 tahun ini. Kalau nggak ada yang nyatet kebudayaan mereka 150 tahun yang lisan itu hilang, akan digempur habis-habisan oleh akademik gitu. Jahat sekali ya akademik ya, ternyata gitu ya, jahat banget. Padahal 150 tahun itu mereka menciptakan simbol, menciptakan bentuk, makna untuk melindungi gitu ya. Mereka mengkultuskan, di Merbabu itu ada mengkultuskan pohon Kesowo, kemudian lakon yang ditanggap Arjuna Wiwoho, kemudian di situ lahirlah tokoh namanya Begawan Kesowo Sidi di Pewayangan, yang dia mencapai sida itu di bawah pohon Kesowo dan lain-lain. Itu akan hilang gara-gara nggak ada empirisnya gitu. Nah, PR-nya setelah 78 tahun ini kita mau ngapain nih? Bersejarah gitu, Dok. Pembukaan cari arek-arek Sidoarjo gini. Nek wis eru kajenge apa? Nah, nggo apa gitu. Lho lek wis eru lho kajenge apa? Nah, jadi nah ini kan saya kepengen menghadirkan Rendra sejak lawas sih ya ini gitu. Ya mungkin rodok satu frekuensi ya. Jadi melihat sejarah itu tidak dengan kacamata hitam dan putih gitu loh. Ternyata warnanya merah hijau menciku biniu. Irisan-irisannya itu banyak sekali. Apakah salah? Lho sapa sing nyalano? Sing nyalano itu mesti dari sudut pandangnya sendiri-sendiri.
Kalau sini oh salah iku keliru. Iya menurut katamu dari wong dhisik ya enggak kok. Nah, artinya kan intinya kan manusia itu kalau neuroscience saya kan isinya kan intinya kepengin bahagia. Nah, cuman bahagianya ya apa lah tergantung konteksnya. Nek zaman saiki ojo ngene, saya kemarin rada diskusi sama teman-teman yang ini ya, penyuka tumbuhan. Kenapa tumbuhan sekarang itu yang gede-gede hilang semua? Wah, lek akademisi ngomong wah ini penghancuran gini. Kadang-kadang ya itu tadi ternyata jawabannya sepele. Yo, lek saiki penghijauan, lek satu ternyata yang dipilih itu adalah pohon buah. Pohon yang tidak berbuah, yo gak penting. Cici. Nomor loro, ketika pohon itu menggugurkan daunnya yang terlalu banyak dan sering, males nyaponi. Gak usah ditandur. Nah, padahal misalnya terembesi kan cepet ya. Untuk penghijauan menurunkan udara. Kadang itu cuman kalah karena males nyapu. Loh, itu tadi mau mikir wah tiba ya alasannya mek siji. Males nyapu. Loh, mek ngono tok. Semile kan ya. Nah, terjadi juga di ya misalnya kita sering diskusi tentang toponomi ya. Sidoarjo iki lho kok aneh banget ya. Wah, hampir semua yang ada. Loh, ya ini sisa-sisanya tanda kutip jajane Mataram itu ada di sini. Jadi banyak informasi yang perlu kita gali. Kalau saya sepakat sama Mas Seto sama Mas Rendra, ya belajar dari masa lalu untuk masa depan. Nek jawabannya, nek wis ngerti kajengnya apa? Ya untuk masa depan gitu loh. Intinya kan yang supaya hidup ini lebih berbahagia. Bahagia menurut saya, menurut sampean bisa beda itu. Ono sing bahagia mek ngomong tok ngene, ono sing ngopi tok ya ono. Kita langsung aja ya diskusi ya. Saya dua pertanyaan tok. Ya langsung ditanggapi ya boleh nanti sama Mas Renda atau siapapun monggo. Saya beri kesempatan 2 penanya. Mas penanggap apa kan sing nanggapi ono ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi juga sekaligus mempertanyakan. Perkenalkan, nama saya Gyota Hamzah dari Sidoarjo. Ini menarik tentang timeline ya, istilahnya kan historiografi. Kebetulan saya juga ini nulis fiksi sejarah, temanya tentang itu. Kalau ditulis fiksi sejarah kan kita terkendala dalam artian timeline. Kita tidak boleh melewati yang bikin membuat rekaan cerita dari kejadian-kejadian terus. Tapi ketika dipikir-pikir bahwasanya sejarah itu diciptakan dan juga menimbulkan simbol-simbol, saya jadi kepikiran. Kedengaran suaranya ya. Jadi kepikiran, apakah sejarah itu bisa diciptakan oleh individu itu sendiri yang kemudian menyebar, ibaratnya kayak kalau sekarang kayak kabar hoax, walaupun kadang ada juga hoax yang bermanfaat, seperti kayak pohon gak boleh tebang ada demit, ternyata itu fungsinya. Itu yang ingin saya tanggapi, bahwasanya kadang cerita itu bisa direka, tergantung bagaimana si pembuatnya, tujuannya bagaimana. Kepengen memelihara pohon, dia bikin istilahnya itu cerita-cerita, oh ada demitnya ini. Kalau di sepanjang ada pohon gede tapi sekarang udah roboh sendiri, itu kalau nebang mesti yang nebang meninggal. Itu ceritanya sih betul. Makanya sekarang pohonnya banyak yang hampir hilang, yang gede-gede 5 orang pelukan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya kita terkendala dengan timeline historiografi itu, lalu sebagai biasanya nulis fiksi sejarah, apakah boleh kita istilahnya menyelipkan pesan-pesan moralnya itu, walaupun mungkin bertentangan dengan realita di zaman dahulu kan? Jadi kan padahal sejarah kan harus disampaikan sejujur-jujurnya, tapi kalau jujur nanti malah jadinya kayak gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Kau Apa satu lagi terus siap. Wis gue lagi mencerna. nek aku ngomong boleh Mas, sak karepku sing kamen ngomong cerita karek sing masalah iku wong percaya ta enggak. Nah, wong saiki usume framing ya. Iya.
nek diposo ngono iku bahasane saiki arek-arek iku ngikuti zamane anakku ini. Framing ya. Kabeh itu bisa diceritakan dengan sudut pandang sapa. Misale ngomong saiki ngomong politik misale caleg siji, caleg loro. Wah, dibangun cerita ngene-ngene. Ya bisa aja, cuman ya sing dadi perkara karek sing wong maca iki percaya ta enggak. Nah ngono. Dan itu akhirnya kan sekarang ya apa ya video pendek apa jenenge short video TikTok apa itu kan lebih disukai. Nah, secara neuroscience itu ternyata ono ngono. Wong gue saiki trennya itu males bojo suwi. Maksimal antara 2 sampai 3 menit. Akhirnya apa? Ya karena ini. Ini. Tek scroll. Uteke mlebu kabeh embo sing bener sing ndi karo. Itu menurut saya. Monggo Mas Rendra. Ya, ini pertanyaan berat ya. Jadi antara sastra dan sejarah. Nah, saya buka dengan gini. Bulan tahun 2020 apa 2019 kalau nggak salah, itu pandemi. Jadi ada satu profesor yang sangat terkenal di Indonesia namanya Anthony Reid. Dia yang itu bukunya dirujuk jutaan sejarawan di Indonesia, sejarah Sumatera, ada beberapa apalagi ya yang legendaris itu. Nah, di usianya yang ke-70 tahun, apa yang Pak Anthony Reid lakukan? Membuat novel. Bisa membayangkan ya, orang yang 50 tahun hidupnya arsip, banding ke arsip di seluruh dunia untuk merekonstruksi Jawa, tiba-tiba dia membuat novel. Nanti semoga di sekitar sini ada bukunya ya, atau perpusda lah, nanti minta gitu. Kalau mampu. Judulnya bukunya Mataram. Mataram aja gitu, Tony Reid. Kayaknya sudah ada di beberapa toko di Indonesia. Tapi masih berbahasa Inggris dan sangat menarik. Saya ada satu bagian yang sangat menarik bagi saya dan saya yakin tidak ada arsipnya itu. Di banyak data, dan ketika saya korespondensi dengan Pak Anthony Reid sendiri, dia menjawab memang saya nggak punya data tentang itu. Jadi ada ceritanya begini, si tokoh ini kemudian bertemu seorang Romo Katolik di Jepara dan dia nunggu untuk sowan ke Mataram. Ya, dia orang Eropa, datang ke Banten kemudian ke Jepara baru mau ke Mataram, dan dia bertemu dengan seorang Romo Katolik yang memimpin upacara ya liturgi di gereja Katolik, memimpin komini untuk perjamuan suci, dan yang dipakai adalah tempe dan tuak. Nah, cerita itu, sepenggal paragraf itu, saya coba tanya ke teman-teman. Itu fakta, sejarah, apa sastra? Gak ada yang jawab ya? Ya saya meyakini itu pasti itu pernah terjadi. Siapa sih yang jualan anggur di tahun 1600 di Jawa? Gak ada. Ya pasti pakai tuak gitu ya, pakai nira ya. Kita di mana-mana ada desa namanya Desa Cangkol, bahkan di lereng Gunung Merbabu sana ada namanya Desa Cangkol gitu. Ya emang dulu jualan tuak. Masyarakat sekarang aja kan malu dengan nama desa itu. Kok desa saya kok namanya Cangkol ya gitu ya. Stigmanya negatif itu. Ya gitu kan. Nah, itu yang saya mau tekankan, bahwa sebenarnya sastra dan sejarah itu punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Sejarah itu kebenarannya kebenaran akademik, basis datanya harus valid, dan kita ini kan baru saja ya melandaskan pemikiran kita itu ke material itu kan baru 500 tahun atau 400 tahun lah gitu ya. Gak mlebu Eropa. Betul. Baru aja kita ini, buktimu apa? Itu kan baru aja. Dulu bahkan saat saya kecil tuh ya percaya-percaya aja gitu. Rasa takon hus saru atau apa gitu ya, malati keris ini kenapa nggak boleh di ini gitu, ojo kuwi malati gitu. Nah itu, dan kita baru aja membuat pendasaran berpikir itu harus ke material, semua ada yang material. Sejarah kan harus gitu ya sekarang. Ini ada banyak sejarawan gitu yang pernah lulus skripsi atau apa, sejarah itu disusun dengan data yang sejaman, apalagi ya dating tahunnya sejaman, ada fakta
bendawinya, ada fakta artefaknya. Artefaknya ada. Kalau perlu didukung komunitas yang masih berlaku gitu kan kayak. Nah, ada 3 komponen itu yang menurut saya punya titik lemah. Misalkan begini. Kemarin Mas Heri Purwanto nerbitin buku Pararaton itu. Saya baru kelar baca ya 1 minggu yang lalu gitu, tak bandingin dengan Padahal arek teknik kimia ya. Oh, teknik kimia loh, nerbit ke Pararaton gitu ya. Nah, siapa sih yang bisa menjamin bagian awal dari Pararaton itu absah sebagai sejarah? Yang Kenaro itu ada yang versi gak punya ibu, ada yang versi anak dewa disenggamai di Tegalateng. Lateng kan nama rumput yang kalau kena itu gatel banget itu ya. Nah itu loh. Terus ada lagi versi yang dia sebenarnya anaknya Tunggul Ametung sendiri gitu. Nggak pernah tahu. Atau masa-masa yang sebelumnya, masa-masa yang lebih tua. Kita nggak pernah bisa merekonstruksi atasnya dinasti Sanjaya Sailendra itu siapa, itu nggak pernah. Ya tahu-tahu ada aja gitu rajanya. Atau pertanyaannya di Salatiga itu ada namanya Raja Banu dan di Malang itu ada apa? Sing dari jeneng stadion. Kerajaan Gajayana. Lah 2 raja itu kemana? Bagaimana? Mukso Mas. Mukso. Nah gitu. Dan masa-masa yang lebih baru begitu ya. Siapa sih yang bisa menjamin Panembahan Senopati itu memang keturunan Raja-Raja Majapahit? Ngomong bapaknya juru bertani kok gitu ya. Gitu loh. Juru bertani itu ya juru petani aja gitu. Petani tapi lahannya kembawa. Gitu. Maksudku jadi pada titik tertentu sejarah itu juga seperti karya sastra. Dia tidak punya landasan material yang cukup. Dia hanya boleh jadi mitos. Dan kita sekarang memakan mitos itu ya. Tak kasih contoh begini. Saya di Jogja di Nyutran itu Mas, tinggal di keraton sampai eyang saya sedo. Berarti saya tahu banget keraton Jogja sekitar sampai saya SD gitu. HB1 tuh nggak ada fotonya, lukisannya nggak ada. Ada ini baru-baru aja. Oh lukisan rambutnya gondrong. Sekarang didebat lagi, itu HB Mangkubumi apa Mangkunegoro? Karena ada yang berasumsi itu Raden Mas Said. Di Mangkunegaran MN1 tuh kalau di foto-foto itu ya cuma digambarin matahari gitu. Suryo Sumirat gitu kan. Nggak ada fotonya gitu. Maka mitos itu menjadi penting gitu ya. Apakah mitos itu tidak hadir hari ini? Hadir, banyak gitu ya, diciptakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, saya mau cerita ini. Lah basis datanya kalau mau masuk teori, barangkali ada yang mahasiswa, antara teori historiografinya anak sejarah dan teori new historicismnya anak sastra, kalau itu pada zaman yang memang ada pelakunya, ada artefaknya, ada bendanya, terus bedanya apa gitu. Siapa yang bisa membedakan antara kritik sastra, misalkan yang terkenal Pram gitu ya, ngomongin masa 65 gitu, Nyai Ontosoro Mas yang Nyai Ontosoro apa? Legenda gitu. Tulangan. Wah, pabrik gula tulangan. Wah, nanti kudu ketono ya. Nah, dengan masa-masa yang sama, siapa yang bisa membandingkan masa yang dibuat Pram pada saat Pram mengalami, ada saksinya, dan data 65 yang ada datanya, ada yang mengalami, masih ada yang hidup dan menceritakannya itu. Satu, membahas novel dengan perspektif new historicism, dan satunya punya perspektif historiografi. Dengan timeline yang sekarang, contohnya 98 gitu ya. Ibu Sucun Marsing itu kan membuat satu cerita tentang pemerkosaan 98, ada sejarah 98. Siapa yang bisa membedakan? Nggak ada. Barangkali di zaman-zaman yang itu juga gitu. Mitos itu diciptakan untuk membuat satu nek dari studi Neuroscience itu kan kita butuh sesuatu yang mutlak gitu ya. Butuh sesuatu yang maha gitu ya. Butuh sesuatu yang pokoknya itu enggak tergambarkan gitu ya.
untuk menenangkan untuk pikiran. menenangkan jiwa gitu. Enggak Iya. menang, kalau kalah di dunia ya menang di akhirat. Ya gitu kan. Gitu. Padahal sini ya, padahal sini untuk menenangkan dan Betul, menyenangkan gitu. otak. Nah, kalau kita mau tarik yang ke arah baru, ada teori-teori dalam culture studies yang sangat menarik bagi saya. Misalkan kita belajar ke satu sistem yang kita sebut dengan simulacra, simulacrum. Simulacra ini menarik karena Plato udah bilang kayak gitu. Kalau kita semua ini tinggal di dalam gua, terus saya gini nih, ada bayangan gini dari sana. Saya di depan lampu itu, terus teman-teman tinggal di dalam gua, terus ada bayangan kayak gini. Terus kita yang di dalam gua ini percaya bahwa oh itu ada dinosaurus. Kita nggak pernah keluar gua. Maka orang yang tersadarkan bahwa yang bayangan kayak gini ternyata ini adalah tangan. Lah cendekiawan itu kayak gitu. Cendekiawan itu sadar bahwa ini tangan bukan dinosaurus. Kemudian dia masuk ke dalam gua. Menurut Plato yang dilakukan dalam simulakranya Plato adalah orang yang tersadarkan ini akan dibunuh komunalnya. Karena satu ruangan ini percaya bahwa ini ya kalau ada gini jam 3 sore itu dinosaurus gitu. Plato wis mikir Mas. Betul. Kon mikir arek. Nah, saya geret ke sekarang gitu ya. Mungkin dua pointer lagi. Yang pertama tentang Sabdopalon yang sekarang mohon maaf sangat dipercaya oleh masyarakat kepercayaan. Iya, ono kabare. Ono gambare, ono simbol-simbolnya begitu sebagai, bahkan di Lawu itu sangat terkenal. Brawijaya moksa di puncak Argo Dumilah, ya genggong Sabdopalon ke Argo Tiling dan moksa. Dia bersumpah bahwa 500 tahun lagi akan kembali agama Budi gitu. Di abad ke-19 aja, jangan jauh-jauh, baru 100 tahun yang lalu, Sabdopalon Teo Genggong itu di teks-teks naskah Jawa itu ya masih pisu-pisuan, nggak ono suci-sucinya itu nggak ada itu. Terus risetnya J.N. Lears itu dari NU di Australia itu juga gitu tentang power and shadow puppet in new era di bawah Soeharto. Bagaimana Semar yang abad 19 itu masih saru, masih pementasan Semar di abad 19 itu bahkan di keraton sendiri itu nggak ada kok. Semar dikultuskan itu nggak ada. Baru masa Orde Baru, wah itu kalau yang lucu-lucu itu anak-anaknya Semar tuh. Selesai nyanyi-nyanyi Semarnya datang 11 Maret kayak gitu. Nah, pointer yang sekarang juga sama. Semua orang yang lihat ini ya sebenarnya sedang di guanya Plato gitu loh. Jadi kita semuanya yang lihat sejarah dari searching siapa mau Nyi Ontosoroh Sidoarjo 10 fakta muncul loh di sini gitu. Ini muncul Google Lah, ya. gitu. Kalau wah ini rodok kasarnya gini. Kenalanatullah gitu. Semua sarjana dan akademisi yang nggak mau masuk di sini. Karena semuanya akan tetap masuk di dalam gua kalau nggak ada yang mencerahkan itu tadi. Gitu loh. Simulacra itu masih ada. Lah ini mitos baru ini. Mitos baru 10 fakta Kenarok. SBY keturunan Airlangga. Apalagi ya Prabowo kemarin keturunan siapa? Kak Prabowo keturunan Hamengkubuwono II. Jokowi keturunan Imam Khatib Kartosuro. Wah, semua presiden kok keturunan orang-orang hebat ya gitu. Tes DNA Mas. Lah itu saya tutup dengan Najwa Shihab yang tes DNA cuma 5%. Ono sing 2% Neanderthal ya Mas. Gitu. Oke. Lagi. Ada yang berani ngomong? Ayo. Oh iya monggo. Jadi saya cuma mau menambahkan dari perspektif saya mengenai dunia sejarah ya. Selama ini yang ada di Indonesia itu di dunia sejarah itu yang terjadi hanya satu, orang-orang ya sekumpulan orang yang fokus di sejarah itu dia berusaha mencari cerita. Mungkin cerita yang terpisah-pisah dan kemudian mereka merekonstruksi kan gitu ya. Mereka berusaha mengkonstruksi sejarah. Jadi mereka berusaha mewujudkan sebuah cerita sejarah yang mendekati kebenaran kan gitu ya. Ada juga orang-orang yang menciptakan mitos-mitos kan gitu ya.
yang pada akhirnya juga mereka karya-karya mereka itu ya bagi saya itu tetap karya gitu ya, itu dipercaya dan ternyata malah lebih berfungsi gitu ya daripada cerita-cerita sejarah yang sebenarnya. Tapi bagi saya di dunia sejarah itu ada satu hal lagi yang mungkin kita sering lupa, yang menciptakan sejarah gitu. Ya bagi saya yang menciptakan sejarah, yang menciptakan momentum-momentum sejarah itu juga penting. Jadi tadi Mas Renda bicara mengenai timeline. Ya timeline itu tidak lantas dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke F sampai ke Z. Tidak seperti itu. Lah posisinya kalau seperti itu, orang-orang yang menciptakan sejarah sempalan-sempalan itu di mana posisinya? Tidak ada tuh. Nah, bagi saya kalau yang terjadi di Sidoarjo mungkin bisa tak gambarkan gini. Ngomong masalah udeng misalnya kan ya, masalah udeng Pacul Gowang. Ketika ditarik ke belakang itu koyo nggak ono kaitan nih, kita sering bahas di grup gitu loh. Kita lihat foto-foto lama orang-orang yang pernah hidup di Sidoarjo, udengnya gak ngono kabeh gitu loh. Udengnya udeng Mataraman kabeh gitu loh. Tapi apakah, pertanyaannya kan apakah yang menciptakan udeng Pacul Gowang itu terus salah? Ya enggak lah. Dia pasti punya alasan kan. Dan alasan itu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada orang tanya, kenapa kamu bikin seperti itu, tidak seperti orang-orang dulu yang hidup di Sidoarjo? Ya, dia bisa menjelaskan dengan berbagai macam hal yang menurut dia itu sangat logis gitu loh ketika menciptakan itu. Ya kalau saya pribadi, saya sebagai seseorang yang selalu mendorong orang untuk ayo kalian itu berkarya saja. Kalian nggak usah takut dengan pendapat-pendapat orang yang bilang bahwa ojo ngono iku salah, kayak tadi yang tadi Mas Renda juga sempat singgung kan gitu. Karena bagaimanapun tiap orang itu punya cara pandang, punya sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan kok gitu loh. Tidak harus sama gitu loh. Misalnya contoh satu contoh tapi ini di luar ya, bukan di Indonesia tapi di luar. Kemarin di sini kebetulan ada anak-anak magang dari UM Mas, ada 6 orang. Jadi mulai baru hari Selasa kemarin mulai magang di sini. Jadi waktu 4 hari yang lalu saya cerita ke mereka tentang proses penciptaan pesawat. Kebetulan penciptaan pesawat yang akhirnya dikembangkan ke pesawat komersil itu karyanya Wright bersaudara dari Amerika Serikat kan gitu ya. Ayah mereka itu seorang pemuka agama dan doktrin dari ayah mereka itu bilang bahwa manusia itu tidak bisa terbang gitu loh. Tapi kenyataannya seperti apa? Mereka menciptakan sebuah pesawat, sebuah alat yang bisa menerbangkan mereka gitu ya. Ya mereka tercatat dalam sejarah akhirnya. Itu bagi saya itu timelinenya itu kayak dirusak oleh mereka kan gitu. Ketika ada statement, ada doktrin yang menyebutkan bahwa sing jenenge menungso iku gak iso miber. Sing iso miber iku cuman malaikat gitu. Tapi mereka berusaha memberontak itu. Dan bagi saya dunia sejarah ya di Indonesia itu butuh orang-orang selain orang-orang yang berusaha merekonstruksi cerita sejarah yang real ataupun yang dalam bentuk cerita yang diciptakan oleh Mas Gyota Hamzah dan lain-lain gitu. Dan bagi saya selalu mendorong untuk generasi sekarang itu untuk menciptakan sejarah-sejarah baru. Kadang-kadang kita akhirnya kita mengkebiri perjalanan sejarah kita sendiri karena kita tidak berani untuk membuat sesuatu hal yang lain yang sama sekali baru. Seperti yang dilakukan oleh si Wright bersaudara. Aku sih selalu dorong gawe gak usah wedi. Tidak usah takut menciptakan sejarah baru yang secara kasat mata itu tidak ada hubungannya gitu loh. Nggak salah kok, asalkan ciptaanmu atau statementmu itu bisa dipertanggungjawabkan, itu saja. Dengan seperti itu otomatis dunia sejarah di Indonesia itu akan semakin kaya. Tidak hanya diisi oleh karya-karya orang zaman dulu, tapi juga diisi oleh karya-karya hari ini. Seperti yang ada di ngomong dunia barat itu selalu menciptakan momentum-momentum sejarah yang baru dengan menciptakan hal-hal yang baru yang sangat
monumental yang kita mungkin nggak bisa gitu loh. Nah, ya ini saya cuman ngompor-ngompori Mas gitu loh. Ojo yang fokus ke yang fokus ke merekonstruksi cerita diteruskan dengan sebaik mungkin, dan di satu sisi aku mendorong ciptakan sejarah-sejarah baru dengan menciptakan karya-karya. Bagi para seniman ya ciptakan, nggak usah takut, mungkin itu toh. Saya lanjut lagi, ada yang mau menambahkan diskusi apa bertanya? Durung ono, lek aku ae sing takut. Ini Mas Den, selama ini kan ada sinyalemen antara sejarah yang tertulis dan sejarah yang tidak tertulis alias pitutur. Konon, nah iki konon mana kayak kalimat konon wis ben aman gitu. Masyarakat khususnya Jawa kok lebih banyak yang berbicara cerita atau mitos itu kan yang tidak tercatat kan itu loh. Apakah karena nek saya ngomong kasar itu wong gak boleh nulis, gak boleh menuliskan, atau mungkin ada fenomena yang mungkin misalnya naskah-naskah yang sebenarnya tertulis itu lenyap itu bisa karena perang, bisa dengan sengaja, atau mungkin yang tidak sengaja misalnya kena misalnya wabah, terus kemudian bencana alam, atau mungkin gimana itu? Ini enak mungkin. Baik, ini pertanyaannya panjang sebenarnya. Mungkin saya jawab yang terakhir dulu. Apakah sebenarnya ada fenomena apa aja sih sebenarnya, kayak yang pertama tentang biner kita, contohnya paling akar dulu, sejarah basisnya harus tulis, bahkan kita puja-puja dalam sejarah dan prasejarah gitu kan, praaksara gitu, tepatnya praaksara gitu kan, seolah-olah ada batas-batas yang sangat jelas itu. Nah, saya selalu ngasih contoh begini, yang saya riset 2 hari yang akan datang di Bima itu, di Wadutunti itu sekarang sudah, kalau dihitung timeline, umur manusia purbanya sama dengan manusia purba di Tulungagung. Wadutunti Wadupaar. Ya, nanti searching di Google. Googlen saya ngono enak. Di Bima, maksud saya begitu. Sampai sekarang prasastinya ya cuma 2 di Bima itu. Durung ketemu liyane ya. Enggak ada penemuan yang lain. Ya. Naskah yang masa Jawa kuno di masa Majapahit ke belakang enggak ada. Dan saya kadang-kadang berpikir begini, jangan-jangan memang satu sistem kebudayaan itu menolak tulisan. Kita kan selalu berpikir kemajuan selalu akan dipenuhi tulisan. Jangan salah loh, ada banyak kebudayaan di Indonesia yang justru mereka menolak dituliskan. Jadi mereka hanya mengingatnya, contohnya begini, yang paling real marga gitu ya. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang punya marga apa enggak. Manusia Jawa sampai abad 19 itu nunggak semi nama orang tuanya dan nama kakeknya sebelum masa kebebasan kita sekarang. Agak sing gak ngerti nunggak semi. Nunggak semi gini. Iki lek wong kon barang kan muru. Iya. Jadi orang kalau nikah umur 40 tahun ke atas, atau yang enggak nikah tapi umurnya udah 40 tahun ke atas, maka dia akan memakai nama orang tuanya gitu. Maka jangan salah, kita sering nemu nama Mbah Singo di Mejo itu banyak gitu, atau Mbah Cokro Sopo itu banyak gitu. Karena dulu ada sistem lisan yang kayak gitu. Dengan catatan apa? Ya untuk memetakan pola sosialnya gitu ya. Atau misalkan yang sedang hits gitu, Turki. Sarjana Turki kan banyak banget ya sekarang. Turut Kijing. Jadi cendekiawan yang sekarang sering banget masuk di ganggu aja. Ini juga sarjana kedokteran Turki juga dia gitu ya. Lulusan Turki. Jadi
Turut kijing. turut kijing. Nek nang kene jenenge sarkop. Oh, sarkop. Wah. Ya saya santri kan kita enak sarkop. Nah, Turki itu wow, ada yang nggak santri ya. Nah, gitu. 5 tahun yang lalu itu menjadi aneh. Orang kok main ke kuburan. Biasanya sejarawan itu main ke kuburan itu pasti kerkov. Karena estetik gitu ya, di foto-foto ada gambar apa patung malaikat macam-macam. Ono tulisane. Ada tulisannya gitu. Nah, sekarang ada kawan-kawan yang masuk ke semua pemakaman, terutama saya lihat di Jogja, Jateng gitu. Saya mungkin Jawa Timur juga mungkin. Nah, hampir semua patron pembuatan nisan yang tidak bernama itu punya patron. Tren. Ada tren gitu loh. Jadi misalkan di Dalang Gresik, Sidoarjo itu ada masa di mana kurung kurawal itu tren banget. Jadi abad 17 di sini tuh kurung kurawal semua gitu. Kayak kembali ke zaman Mojopahit gitu. Jadi yang bentuknya gini gitu. Ada yang kayak kalamerga ya, pucuknya ono rusanya itu. Itu kembali baru aja setelah orang-orang orientalis mengenalkan kembali pentingnya motif-motif seperti itu. Jadi jangan terburu-buru, oh ini tuh, wah ini pasti Mojopahit ya, belum tentu gitu. Nah di Jogja juga gitu, saya sering ngomong sama Mas Yaser itu kan yang jaringan-jaringan Turki itu. Saya bilang gini, hati-hati loh Mas kalau sudah keluar dari Imogiri. Kalau di Imogiri orang bikin nisan itu ada tukang sempritnya. Oh pangkat kamu apa? Cucu raja, keturunan raja, mantu raja, pegawai biasa, bentuk kuburannya kayak gini. Ada polisinya gitu. Ono pakeme gitu ya. Semakin keluar, wow bebas banget ini. Dan saya sering juga nemu orang nyuri nisan dibuat makam baru, terus ditulisi Syekh siapa gitu. Ya, itu tuh banyak juga gitu ya. Tapi menarik juga ya, fungsi yang lain kan itu meningkatkan ekonomi gitu ya, meningkatkan macam-macam lah gitu ya, ada pertumbuhan gitu. Nah, akhirnya saya jadi berpikir gini, yang salah itu kita terlalu sesak memisahkan ini, aksara, praaksara. Kalau nggak ada aksara, berarti tidak sejarah. Padahal sejak tahun 90-an, Jan Vasina itu udah bilang bahwa di Indonesia ada satu metode sejarah lisan untuk menjadi sejarah, dan itu diuji di Nias, di mana-mana diuji, sangat mungkin itu karena nggak ada tulisan di Nias, nggak ada tulisan di Timur apalagi itu susah banget kita merekonstruksi sejarah itu. Maka kita percaya lisan gitu ya, percaya benda-benda pendukungnya. Sekarang makin nggak bisa berbohongan, batu nisan yang dia alamiah kena matahari, ada pelepasan karbonnya, kayu ini mau dibajak kolektor, dibajak orang-orang yang suka jual barang antik, sama yang murni dia kena matahari, selisihnya juga kecil juga, tapi masih bisa dicari gitu. Jadi coba kita biner itu dilebur dulu gitu. Maksud saya, setelah Indonesia masuk ke zaman aksara, banyak loh di sekitar wilayah kita yang masih hidup dalam kondisi kebudayaan tanpa aksara. Praaksara itu kesannya apa ya? Kayak kesannya negatif gitu loh. Saya bayangin goblok. kayak buta aksara gitu ya. Zaman Orba kan gitu ya, sering kita berantas 3B. B apa ya? Buta aksara kan ya? Buta aksara salah satunya. Padahal hampir dari semua masyarakat pesisir kita itu malah aksara pegon. Nah, kok bisa buta aksara gitu loh. Buta aksara Latin gitu ya. Ternyata kan yang dimaksud buta aksara Latin gitu loh. Nah, jadi ada perspektif yang sebenarnya dalam dewasa ini ya, kita lagi-lagi kita sudah 78 tahun. Ada banyak hantu-hantu tadi, hantu-hantu sejarah yang takut kita hadirkan gitu ya. Contohnya nggak tahu ya kalau di sini ya. Di Solo beberapa waktu yang lalu ngomongin 65 itu santai banget. Sekarang nggak ada yang berani ngomong 65. Karena pemilu gitu, naik tensinya, paslon ini bawa isu ini, paslon ini bawa isu ini, Kapolres juga nggak mau, jangan bahas 65 dulu mas gitu.
di Jogja itu yang gudangnya kampus intelektual sastra. Kita kemarin mau di TBY, satu tempat menurut saya kuil suci ngomongin sastra gitu ya. Kita labeli sastra 98, Polda turun, Mas diganti Mas, jangan sastra 98, jadinya sastra 2000. Jadi hantu-hantu itu ternyata masih menakutkan gitu, karena binerinya masih kita bangun gitu. Nah, yang kecurigaan yang terakhir adalah jangan-jangan, mohon maaf ya kalau ada yang pengajar ya, saya juga ngajar gitu, jangan-jangan yang melestarikan hantu-hantu itu para pengajar. Jangan-jangan yang guru, yang jadi dosen, atau yang ya kayak gini, yang di komunitas ini masih Biasanya ngomong ini ku biasanya yo. masih melestarikan ini tadi, ketakutan. Kamu jangan bahas yang itu loh, nanti kalau hantu itu datang itu bawa kodok hijau gitu ya. Kamu jangan bahas hantu yang itu ya, nanti kalau datang yang datang panser gitu. Nah gitu Dok ya. Jadi, dan yang kedua ada penjarahan, iya Ini menarik. menarik Jarang. ya. Contohnya beginilah, Sidoarjo saya pertama kali tanya dinas arsip, apakah masih punya arsip yang beraksara Jawa? Wah nggak ada Mas. Tiba-tiba jawabnya enak itu loh, nggak ada gitu. Apa yang Belanda? Wah kayaknya dulu ada Mas, tapi nggak ada gitu. Ya udah yang bahasa Indonesia gitu. Ya udah yang bahasa Indonesia yang tahun 60-an dan itu dulu juga ada Mas, tapi sekarang kayak nggak ada Mas. Nah dulu ada penjarahan oleh Raffles gitu ya, ngambil banyak naskah arsa-arsa kita gitu ya. Terus tahun 1850 semua, jadi pasca perang Jawa itu menarik di Jawa posisinya, mancanegari wetan itu benar-benar dia harus bersumpah ke kolonial dan laporannya ke kolonial. Dan laporan itu tidak lagi boleh ditulis dengan menggunakan aksara Pegon dan Jawa. Itu menarik karena benar-benar ada bahasa kerennya itu kanonisasi peraturan untuk pengarsipan. Nah, akhirnya sampai 1930-an semua arsip itu tertulis dengan aksara Latin, bahasanya Belanda atau Melayu, dan disimpan di arsip Belanda gitu. Kemudian yang jadi masalah adalah berganti nih jadi Jepang, berganti nih jadi Indonesia gitu. Nah, kita belum sempat belajar bahasa Belanda dengan baik, sudah ganti bahasa Indonesia. Baru 78 tahun kita merdeka belajar bahasa Indonesia. Sekarang di Solo itu udah ada which is gitu. Jadi kalau profesor itu kalau bicara harus ke Inggris gitu loh. Ada sisipan-sisipan bahasa Inggrisnya gitu. Mahasiswa kalau bahasanya itu nggak ada campuran bahasa Inggris itu kurang mahasiswa gitu. Jadi merasa dia masih siswa SD gitu. Kalau maha kan ya maha gitu. Jadi ada keterputusan ini yang akhirnya kita nggak pernah merujuknya. Lah nyangkut di bencana. Skripsi saya yang 6 tahun itu belajar tentang semua dusun di wilayah Yogyakarta dan Surakarta tahun 1830. Desa-desa itu jelas banget. Desa ini saya lupa, di dekat Gunung Wukir di Jogja itu ada desa sudah dilabeli Pejah Keladon. Di Kediri ada desa-desa yang dilabeli Pejah Keladon Kantun sekian. Jadi 1830 pencatatan raja-raja dan bupati itu udah ngelabeli desa-desa tertentu itu hancur karena ladu gitu. Mati karena keladon, mati karena kena erupsi Merapi gitu. 1930 100 tahun, ya sekarang 200 tahun ya, hampir 2030 orang-orang menghuni itu lagi menghuni desa itu dan santai aja, padahal desanya itu masih berbau-bau kode-kode. Nah ini saya senang banget ketika sekarang teman-teman sudah mulai berbicara tentang onomastik, toponimi, topografi, dan satu lagi ya LHK ya, linguistik historis komparatif. Itu empat studi yang sekarang banyak dipahami. Orang menggali toponimi. Contohnya adalah Palu. Palu dalam bahasa Mamuju artinya apa? Yang bisa tak kasih buku. Arek Mamuju Bang. Ndi Bang? Mana?
Apa? Ada yang tahu nggak? Palu. Palu. Paluluan. Ada suku namanya suku Saluan di Banggai. Palu itu artinya langkah berjalan. Paluluan artinya tempat berjalan. Terus tiba-tiba kita ada gempa Palu yang ada tanah berjalan yang kita sebut sekarang Likuiflaksi. wah swangel kui gitu. Likuiflaksi. Oh kita marah-marah sama negara. Wah negara itu harusnya gini-gini lah. Itu kan justru kesalahan kita. Bagaimana kita yang dari bawah juga jangan harus menyalahkan negara, nyalain BNPB, nyalain Basarnas, nyalain dinas sosial misalkan. Justru kita yang memiliki itu, yang memiliki kunci-kunci itu gitu. Misalkan saya nggak tahu ya di Sidoarjo, Desa Jugruk. Desa Junggruk, desa Yang Surabaya Barat itu. iya, jadi Yang dekat sini namanya Bluru. ada desa-desa yang dia punya kata kunci penting. Blura Bluru. Ya gitu. Yang sialnya lagi kita semua yang menikmati itu nggak pernah berpikir itu, ya melintas saja gitu ya. Ya termasuk sampai ke tumbuh-tumbuhan. Saya suka cerita gitu. Pola konsentris abad ke-16 ke belakang, tengah itu ya gitu, Daleman, Kauman tadi ya situ-situ. Daleman, Kauman, sininya prajuritan, terus misalkan Dipaten, Praban, Kaprapa. terus Praban. pinggirnya pasti nama-nama jabatan kan, Pagerwojo, itu pasti ya bagian keprajuritan yang bagian pertahanan, Tambak Ranggan, Boyo gitu. Magersari. Magersari, Keranggan itu tempatnya Ronggo-Ronggo gitu. Bagian yang luar lagi adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi sektor pangannya pasti ada tumbuh-tumbuhan yang buah-buah tadi. Yang paling pinggir adalah tumbuh-tumbuhan yang dalam tanda kutip nggak ada buahnya tapi kita butuh gitu. Misalkan Lebah. Lebo kayak. gitu. Jadi misalkan waru, kita butuh apa sih dari waru gitu? Butuh kayunya gitu ya. Kayu waru itu buat pikulan dulu oks banget itu ya, dia cuma kalau kata Bung Karno itu kami tidak patah gitu, kayak cuma melenting gitu. Nah itu hampir kita nggak pernah mewarisinya sekarang karena barangkali sistem pembelajaran sejarah juga yo hafalan gitu ya, perang Diponegoro tahun bla 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 18 berapa itu. Jadi di situ aja. Nah sejarah tidak menjadi gini, golakannya sejarah hanya dianggap masa lalu. Sebenarnya kita lupa bahwa ya orang masa lalu kan juga sama ya. Kalau Mas Asisi bilang itu yang marah di masanya Kenangrok, ya kan sama juga marahnya. Karena kita cuma 300 cc. Mau dari Dieng tahun 400, dari Kutai sampai sekarang itu kita itu otaknya 300 cc. Enggak jauh-jauh. Paling urusan ya kadang kan disimpulkan ya harta tahta pria gitu kan. Urusan rebutan pria ini kan menjadi masalah dari zaman purba sampai hari ini gitu kan. Urusan perebutan harta gitu kan. Karena kita cuma 300-400 cc, nggak ada lompatan gitu loh. Kemudian sejarah akhirnya punya pola itu ya untuk menangkap pola-pola yang penting. Maka sejarah di undang-undang itu punya arti penting. Nah sayangnya undang-undang kita arti pentingnya cuma 4 kalau nggak salah. Cuma bidang pendidikan aku lupa ya ada 4. Nah itu. Nah mungkin teman-teman di sini barangkali yang tidak belajar sejarah, yuk kita mulai lagi nih. Mulai dari tempat ini aja lah gitu ya. Tempat ini desanya apa nih? Pucang. Ada yang pernah pegang pohon pucang? Bayang Bayang ya wis nggak tahu tuh pohon pucang yang mana ya gitu. Engkel-engkelan jetis pirang tahun kon. Gitu, iya. Saya suka gitu ya. Kadang-kadang saya main ke Bungur Asih gitu, saya keliling-keliling sampai ke pinggir-pinggir toiletnya nggak ada pohon bungur gitu. Yang namanya di Pampang gede banget nih, ini Bungur Asih nih wilayah ini. Pohon bungurnya nggak ada. Jadi kita kehilangan gitu loh, kehilangan. Nah, yang saya takutkan 10 tahun lagi jangan-jangan ekologi yang jadi nama desa, ekologi yang kita dapat dari sejarah, ekologi yang kita lukiskan di sastra-sastra itu ya, kalau kita merayu, zaman-zaman mahasiswa kan suka merayu gitu,
kita udah nggak bisa membayangkan lagi gitu. Misalkan teks Bratayuda meh rahina semubang yang haruna kadia netrane oga rapuh gitu. Ngomong apa gitu ya. Jadi itu kan sangat puitik gitu ya. Meh rahina hampir pagi yang haruna kadinetrane oga rapuh. Sang matahari itu seperti mata perempuan yang sedang bersedih, kembang-kembang gitu, ada kaca-kacanya gitu. Ya karena kanan kirinya gedung, ya nggak tahu. Nek gak tangini awan. Atau bangunnya siang nggak tahu itu matahari pagi itu, oh taunya udah di siang hari gitu. Nah, coba kita melalui diskusi ini gitu. Jadi sebenarnya sejarah itu punya fungsi. Dulu saya suka pakai istilah milestone, tapi akhir-akhir ini milestone itu kok koyo Eropa banget ya. Seolah-olah dari A ke B gitu. Padahal pola-pola di Nusantara itu enggak A ke B, tapi enggak spiral. Benar-benar kayak kita belajar kosmik gitu. Lagi-lagi ke kesukaan saya ya, belajar kosmik. Jadi mengapa weton menjadi penting ya, karena orang Jawa hanya berpikir 5 harian gitu ya. Paeng pon wage, kliwon lagi, dah. Oh, tambah lagi, besok lagi gitu. Nah, kita terlalu berpikir bahwa umur kita itu kayak dari A ke B. Mikirnya kan bagaimana kita bisa bersejarah, menjadi titik sejarah di usia Nabi Muhammad gitu ya, 64 tahun, 63 tahun gitu. Atau Yesus mati 33 tahun, maka kita harus menyejarah di usia Yesus gitu, 33 tahun gitu. Atau Suhoki mati 29 tahun gitu ya. Wah, berarti kan butuh 5 tahun aja ya kan dari lulus S1 untuk jadi Suhoki gitu. Mati neng puncak Semeru kono gitu. Nah, kadang-kadang kita berpikir waktu itu kayak gitu. Dan pencapaian kita sejarah ya kayak gitu, A ke B. Kita lupa bahwa waktu itu muter gitu loh. Kayak ya mingguan, bulanan, tahunan, ya 8 tahun. Orang Jawa mengajari 8 tahun aja, kita berpikir dah 8 tahun, 8 tahun kedua, 8 tahun ketiga, 8 tahun keempat tumbuh alit di usia 30 tahun. 32 tahun Jawa itu kan seluruh weton kita akan bertemu lagi, maka di situ kita dianggap lahir baru. 32 tahun kedua tumbuh ageng. Jadi tumbuh sampai 32 tahun pertama nih belajar terus nih. 30 tahun kedua, 32 sampai 64 ini cari kekayaan, kedikdayaan, pangkat sampai 64 tahun Jawa. Setelah itu lompatan berikutnya kita sudah disebut sebagai Adi Yuswo gitu ya. Mundur aja gitu. Slow gitu, menikmati gitu, sampai 32 tahun berikutnya. Nah, kadang yang seperti itu yang saya pikirkan. Nah, saya di Unipma di Madiun saya ngajar psikologi itu kayak gitu. Kenapa orang bisa bunuh diri ya? Di UGM semester ini di Fakultas MIPA ada yang bunuh diri 12 orang. Saya saksikan 2 orang. Saya ngopi ngerti-ngerti melompat gitu dari lab lantai 7. Bayangin seorang mahasiswa UGM yang masuknya susah, bayarnya mahal, bercita-cita jadi fisikawan gitu ya. Kok bisa ya bunuh diri? Ya karena begitu. Pasti dia berpikir terlalu jauh gitu. Kita lupa dengan timeline siang malam. Oh, ini malam, kita harus tidur, besok bangun pagi. Gitu kan? Lupa timeline yang berputar itu. Nah, secara kosmik, wah, kita ngomongin lompat ke mekanika kosmik dan fisika kuantum yang besar. Ya ternyata tata raya dunia kita ini ya cuma putaran gitu loh. Kayak wah, keren banget gitu. Jadi kita cuma muter aja gitu. Ya mungkin putaran kita kecil sih. Kita kan cuma ya anggap kita mati 64 tahun lah seusia Nabi Muhammad lah gitu ya. Ya kalau mau panjang dikit boleh kan. Masa nggak malu sama Nabi Muhammad 64 tahun. Masa kalian mau nyaingin nabinya gitu kan. Atau mau nyaingin Yesus gitu ya 33. Jangan tua-tua lah ya 33 tahun aja gitu. Atau Siddhartha ya 40 tahun gitu ya. Buddhis itu ya 40 tahun gitu. Masa aku mati ngomong gitu dok. Jadi gitu ganti. Pada intinya saya mau berbicara sejarah itu putaran, dan putaran itu menyebabkan banyak hal yang kadang-kadang itu hancur, dibangun lagi, mencapai kulminasi, hancur lagi, dibangun lagi gitu. Dan itu kadang-kadang yang teman-teman sejarawan nggak mau. Dia berpikir bahwa
Ya ini tuh seperti polanya orang barat, lahir ada mati gitu. Jangan-jangan nggak ada mati di dalam historiografi kita gitu loh. Jangan-jangan loh. Coba kamu membayangkan kalau historiografinya tidak dibatasi tahun. Kalian mau batasin apa? Oke, kematian boleh. Ada yang itu ya 7 kesembuhan gitu. Iya, orangnya gitu ya. Ternyata kan putarannya kecil gitu. Sejarah kita kan cuma cerita satu orang. Atau misalkan sejarah sosial perusahaan Apple gitu. Sejarah perusahaan Apple. Putarannya kecil gitu. Lah kita ini menjadi sangat, bahasa Jawanya itu apa ya? Kewowogen. Apa ya bahasa Sidoarjo nih? Kekenyangan. Apa ya? Kewarakan. Tapi bukan kewarakan. Kewarakan itu sudah di perut, di mulut. Kita makan banyak tapi belum ditelen, tapi sudah penuh gitu. Itu apa bahasa Sidoarjo nih? Rano ya. Berarti emang warak. Berarti wong Darjo nek dahar langsung memboteng. Iya. Langsung wah enggak 32 kali ya punya gitu. Nah, itu masalahnya kita hari ini masih berpikir timeline itu masih pakai hitungan kalau nggak India, Arab, Eropa. Dan kalau kita pecah-pecah selalu berpikir itu berkesinambungan gitu loh. Jadi kita bayangin wah Pithecanthropus erectus sekian juta tahun sampai kita belajar demokrasi 98 misalkan. Wih, itu sebagai mahasiswa sejarah itu wah kewowogen tadi. Kayak gitu. Jangan-jangan historiografi itu cuma putaran gitu. Oh, siklusnya satu orang aja. Satu orang punya pendamping. Nah, terus kalau di dalam teknik itu kan kita bisa bikin diagram dengan scaling tertentu. Lah irisannya di mana nih gitu. Oh, formula nih irisan nih seret gitu. Anak dewa nggak punya ibu, sakti mandraguna, punya pulung wahyu, jadi raja. Kenaro kan? Tahu nggak zaman modernnya siapa? Soeharto. Siapa? Prajurit Kenil, main desa, anak siapa nggak tahu gitu. Dapat istri Butin dari Mangkunegaran, kan? Ya ternyata dari Kenarok sampai dengan Pak Harto, kita cuma 300 cc gitu, gitu loh. Mumet nggak? Mumet kan? Gitu Dok. Hanya tak kayak mumet Dok. Ya kalau misalnya saya sering diskusi sama teman-teman itu, diskusi dek-dekan itu perkara weton. Apa sih gunanya weton itu? Iya. Siapa Ya. yang pernah gagal nikah dengan weton? Cintaku terhalang oleh weton. Iya, kayak sing curhat aku dong. Kayak kapan-kapan kita harus bikin workshop weton. Oh iya. Padahal nek saya supaya cintanya gak gagal, tapi pada akhirnya banyak yang gagal juga. Sing garano gagal itu tidak restu. Arek sing semangat-semangat aja. Cuman saya begini supaya dia rodok bahagia didik ya. Sebenarnya mungkin itu ilmu probabilitas. Jadi wong kuno iku ana mencatat. Kon lek ketemu ngene karo iki wetone iki kemungkinan. Nah, ngono lho. Kon lek melanggar ya ngene. Loh, tapi kan ada 1% yang enggak. Loh, yang 1% iki lakonono. Nah, terus gimana? Nah, lihat itu di candi di ono jenenge diruwat. Wah. Padahal itu meruwat ya sajane asline ya gak ono. Lek saya lho ya. Tapi itu kan menenangkan jiwa, menenangkan harapan, memberikan asa. Supaya ya tetep ae. Iku mang perkara ni mang. Cintaku terhalang weton. Wah, repot ada. Itu. Jadi mungkin yang irisan-irisan sejarah itu memang enggak ya itu tadi. Enggak hitam, enggak putih, ono abu-abu magico hibinium ya dan. Nah, yang menarik kan di sini. Jadi banyak hal yang tidak absolut. Tidak absolut. Oke, ada yang bertanya lagi atau diskusi atau tanya? Ayo, monggo. Ayo, monggo. Sing liyane apa cuman menikmati? Menikmati ya. Menikmati. Ya.
Biasanya gini wis rampung lagi ngomong. Iya biasa nih ngene. Ngomong ini asine ngomong pendas jane ngomong Ya. apa sih. Ya saya coba memberikan tadi itu buat memberi gambaran bahwa sejarah yang diajarkan di banyak studi di kampus dan sekolah itu rata-rata sejarah hafalan yang dibatasi timeline, hukum temporal dan spasial. Karena hanya itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Tetapi kalau kita ngomongin timeline, misalkan hari ini jam 9, saya nggak tahu. Kita kan kebetulan ini ada irisan sekitar 2 jam di sini kan. Nanti setelah jam 10, teman-teman kemana saya nggak tahu gitu. Nah, kebetulan yang tercatat nanti misalkan di web gitu ya. Oh, malam ini ada Dr. Sudi jadi moderator. 100 tahun lagi, wah dulu Dr. Sudi itu aktivis. Karena malam-malam dia jadi moderator gitu. Nah, kalian nggak tercatat gitu loh. Gitu, saya sering menemukan itu di dalam fakta sejarah. Atau waktu pandemi saya 1 tahun nerjemahin sekitar 30 tahun Bro Martani, aksara Jawa semua, koran kan itu, koran aksara Jawa, bahasanya Jawa gitu. Yang beritanya bagus itu cuma raja-raja, bupati, amtenar gitu, wedono, termasuk dokter itu dicatat itu. Kalau pindah tugas, dokter ini pindah kemana itu loh. Rakyat jelata tahu nggak di mana? Beritanya pasti gitu, kesamber petir, samber gelap, kecu. Jadi selama Bro Martani dibangun oleh Ronggo Warsito sendiri ya tahun 1870 sampai 1900-an, rakyat itu nggak pernah nongol di arsip gitu. Tapi apakah rakyat nggak ada? Ada dong, mereka hidup dong gitu. Jadi seolah-olah gitu. Nah, sejarah itu punya titik lemah di situ. Maka Prof. Suhartono, sejarawan UGM ya, senior sudah emeritus, itu tertarik sekali dengan saya lupa ya judulnya apa ya, perbanditan apa gitu, bandit-bandit pedesaan. Bayangin ya, orang desa digambarin bandit-bandit ya, karena di semua puluhan majalah dari 1870 sampai 1894 rakyat itu ya ditempatkan di situ. Ada mbok apa pergi ke pasar dikecu, ada anaknya Pak siapa mati kejang-kejang, ada anaknya Pak siapa kesurupan sampai mati. Itu ada di berita-berita kita selama hampir 50 tahun gitu. Terus sekarang coba kamu lihat tuh, berita rakyat apa sih di Tribun, di Kompas? Rakyat sekarang apa sih yang muncul di sana? Loh iya gitu. Makanya sejarah itu kayaknya sama kayak sekarang ini gitu ya. Jokowi itu sehari itu beritanya macam-macam. Tadi Jokowi pakai kostum Kasunanan Surakarta, Sultan Agungan, gaya, padahal salah, itu kostum wedono prajurit gitu ya. Goblok aja itu. Enggak pernah tanya Rendra sih gitu. Gitu. Jadi betul. Jadi posisi rakyat itu selalu ada di pinggir-pinggir gitu ya. Misalkan dukun Banjarnegara membunuh, itu kan langsung naik gitu. Tapi rakyat yang baik-baik gitu, yo malam kayak gini lah, kalau kita anggap perkumpulan ini perkumpulan baik, mbok yo muncul di mana gitu loh. Dan kita sekarang punya senjata kan, punya media sosial, punya macam-macam untuk kita terindeks bahwa manusia merdeka itu ini loh, kita bisa bikin something bagus, progresif, yang tidak di capture oleh media besar gitu. Masa kita mau mengulangi Bro Martani lagi? Ya, pertanda biru harus bayar, kayak gitu kan. Masa kita mau mengulang masa-masa di Jawa kuno yang rakyat itu kayak nggak punya posisi gitu, Soekarno sentris gitu. Nah, ini kemerdekaan itu yang sebenarnya perlu kita perjuangkan gitu, dari sisi historis itu. Maka saya lagi-lagi ya, beberapa pendapat tentang sejarah itu hari ini gitu. Ketika saya bilang hari ini, sepersekian mikrosekon itu sudah jadi sejarah.
Jadi hari ini tuh nggak ada. Wah ini di fisika kayak gitu ya. Hari ini tuh nggak ada, sekarang tuh nggak ada. Karena ketika saya bilang sekarang, itu sudah geser sepersekian sekon, sudah berlalu. Tinggal kita scaling aja tuh lebih besar. Oh, jadi setahun, 2 tahun, 100 tahun, 1 juta tahun, 1 juta tahun cahaya kalau sejarah kosmik gitu ya. Jadi ya ayo kita lakukan itu ya, tentang ya tadi memerdekakan Nusantara itu isunya menarik ya. Kenapa nggak pakai Indonesia gitu ya? Isin. Apa jangan-jangan loh? Saya kadang-kadang mikir juga. Under itu, perasaan under. Jangan-jangan kita sudah nggak terlalu butuh klausul Indonesia gitu. Stateless. Jadi kita baru 78 tahun, coba kamu lihat apa yang terjadi 78 tahun atau 100 tahun yang lalu gitu. Orang-orang itu bangga banget tuh pakai nama Indonesia kemana-mana, perjuangin macam-macam, kelompoknya dihantam kanan kiri, mereka tetap pakai Indonesia gitu. Kok hari-hari ini Nusantara ya gitu ya. Bendera kita masih sama nggak? Gitu ya. Jadi kita sekarang kayak menuju arus baru, tapi ya kita belum iya, tapi kita udah main mata gitu ya dengan istilah baru Nusantara ini gitu. Karena ada IKN gitu ya, karena ada dulu 28 kan gak ngono sih ngomong Indonesia. iya. Kan baru-baru pemuda-pemuda aja ngomong Indonesia. Iya, maka itu saya selalu cerita ke teman-teman sejarah gitu. Kalau tadi kita membangun Indonesia itu sejarah baru. Bahkan sebelum 45 atau 49 gitu, Indonesia itu kan masih ada di alam pikirnya khayalan gitu ya. Ide. Gelap, itu ide. Bah, Sama negara kalau itu kalian beride. punya ide, saya besok nikah sama Mbak yang itu gitu. Itu ide itu khayalan itu gitu loh. Utopia. Iya gitu loh. Nah, yang jadi masalah kita sekarang sudah jadi beneran nih. Gitu kan? Khayalan beneran loh. Mari bancaan nih Oh, iya. tirakatan ya. Nah, Indonesia sudah hadir dan kita tinggal bukan menghabiskan ya. Orang-orang yang lahir sebelum 45 atau 49 semakin sedikit. Jadi orang yang hadir di sini rata-rata kan sudah lahir pada saat Indonesia telah merdeka gitu ya. Jadi jauh. gitu. Orde baru iki kabeh. Bahkan kalau nyebut orde baru ada yang nggak tahu gitu ya. Dia nggak tahu tuh kalau main ketoprak ada pohon beringin yang bisa bersuara gitu. Cerita beringin ya. Nah gitu. Jadi yang jadi anomali begini. Ketika barang itu sudah jadi nyata, ya mungkin yang sudah punya suami istri itu kan sudah mengalami ya. Bagaimana rasanya ketika sudah mewujudkan jadi suami istri? Setahun sih happy banget ya, perjuangin gitu. Kayak Indonesia lah, bikin Ganevo, bikin macam-macam lomba internasional, menang di mana-mana gitu. Bareng ditagih duit kuliah. Setelah punya istri 30 tahun gitu. Gitu loh. Bisa nyebut yang jebul enak karo mantan niku. Nah, Indonesia sekarang mengalami itu. Sedang ada banyak orang yang membayangkan, oh enak zaman Londo. Oh enak dijajah Inggris. Enak zamanku toh gitu. Jadi rek jek 6 aku rek ngawur. Gak mikir duit. gitu. Nah, ini perlu yang kita semua, apalagi yang muda-muda yang kira-kira nanti umurnya sampai 64 tahun aja gitu ya. Jangan cita-cita sangat tinggi. 64 tahun aja. Seumurnya Kanjeng Nabi Muhammad. 64 tahun aja. Kita ini sedang di tengah-tengah itu. Saya sekarang umur 30 tahun. Berarti kan 50% nih saya hidup nih. Kalau pakai ukuran Nabi Muhammad itu. Lah 50% lagi saya mati gitu. Nah, 30 tahun lagi jangan-jangan main mata ini gitu ya. Main mata yang wah enak dijajah zaman biyen ya gitu. Enak dikuasai militer nih gitu. Dulu hello dek gitu ya. Atau orang membayangkan lebih jauh lagi. Mojopahit. Kejayaan Nusantara. Hidup Mojopahit gitu ya. Hidup Wilwatikta gitu. Ada orang yang sekarang sudah main mata ke situ. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi itu angan-angan loh gitu ya. Biar otaknya bahagia.
gitu. Gitu dok. Jadi kita punya PR itu. Saya nggak tahu apakah Indonesia akan bisa berumur sejauh mana gitu ya. Nyatanya Kenangro aja nggak selama itu gitu ya, yang dicita-citakan gitu. Aku pernah pas iseng-iseng di area-area ya. Rojo sing paling tua iya apa ya? Ya ternyata pamane sing dari mana Ponorogo. Betul. Itu tok sing tuwek, liyane 50 gak ono. Rata-rata. Lho iku pada rojo. Uripe enak, ini enak. Lah sing rakyat jelantah ya apa gak tambah. Umurnya gak tambah pendek. Ya, jadi saya membayangkan Ya, itu. ya. Kita kalau semakin belajar sejarah itu sebenarnya kita sedang ke depan. Nah, Tapi berbekal ke belakang. Saya suka gambarin kayak kita memanah gitu ya. Semakin kamu narik ke belakang pada presisi tertentu, soalnya dia terlalu belakang pedot. Banyak orang gila sejarah. Gitu. Jadi busur ditarik ke belakang dengan presisi tertentu, itu akan tepat sasaran. Naik kebablasan pedot tenan. Oke, contohnya. Kakek contohnya. Iya, gitu loh. Jadi kita punya otokritik untuk belajar ke depan melalui sejarah ini pada porsi tertentu. Kerajaan kita itu nggak ada yang usianya lebih dari 400 sampai 500 tahun. 500 ya. Saya suka ejek-ejekan sama teman-teman SOAS itu gitu. Coba ya Kenaro itu dapat beasiswa ke Oxford gitu. Karena tahun itu Oxford sama, berdiri gitu. Sudah sama, iya, sama. Jadi Oxford berdiri punya jurusan filsafat timur gitu. Pada waktu itu romo-romo yang awal-awal itu dikirimkan ke Asia Tenggara, ke Jepang, ke beberapa tempat itu. Kok Kenaro gak dilirik sebagai cendekiawan nih dapat beasiswa ke Oxford gitu. Barangkali kalau itu dapat beasiswa ke Oxford tahun 1100 itu, mungkin ya Singosari itu akan panjang gitu, sampai hari ini kita masih pakai Singosari gitu. Singosari sekarang jadi nama apa? Kecamatan gitu loh. Jadi jangan salah, saya semoga tidak benar, jangan salah, Indonesia itu suatu saat ya cuma jadi nama kelurahan. Jangan-jangan loh. Wah, kayak nama desa. Lagi direkam dusun, ya. Medeni banget ya direkam-rekam gitu. Iya gitu. Karena semua kemungkinan ada. Namanya mungkin loh. Saya coba sekarang nama-nama kerajaan itu sekarang jadi apa? Kediri jadi kota. Mojopahit nggak tahu tuh jadi apa sekarang, hilang. Oh, jalan nih Mas, enggak. Enggak. Jadi nama jalan itu. Enggak, jalannya dulu itu namanya Pecinan. Wondoan. Iya. Tadi perumahan gue. Jadi dari belajar sejarah itu kita tahu gitu. Kita tahu bagaimana ada negara yang settle namanya Oxford, kemudian sekarang masih punya Prince of Oxford, yang kerajaan masih berdiri sekian ribu tahun gitu. Tapi di kita sejarahnya nggak gitu loh, hati-hati loh gitu. Kalau semakin sedikit orang-orang yang paham pola ini, dan semakin sedikit orang yang paham bersuara tentang ini, jangan-jangan bener loh gitu ya. Indonesia jadi kelurahan apa RT itu bener loh. Kayak template nih Mas. Indonesia bersiap menjadi kelurahan. Aman tuh Mas. Ngomong lurah iku mang ono sing ngomong lurah nih, Mang. Dari Polsek deket. Gitu. Ya, isunya kan saya bukan lurah. Ya, jadi menarik mungkin obrolan kita wis malam ya. Jadi kita offline dulu. Mungkin Mas Renda gak kesel ya monggo lah, engko dikedabrus monggo. Cuman karena kita dibatasi waktu ya, saya mohon maaf. Sebagai moderator saya kembalikan lagi waktunya kepada Mas Seto, ya cok dawa-dawa ndang segera ditutup. Sakno. Nggih, gitu aja. Terima kasih, kembali ke Mas Seto. Ya, diskusinya menarik ya. Tapi yang jelas saya coba menyimpulkan dari beberapa apa yang disampaikan oleh Mas Rendra tadi ya, intinya itu kalau saya lebih menyimpulkan ke intinya bahwa ya kita harus memerdekakan diri untuk bisa membangun sejarah Nusantara ya. Kenapa saya sebut Nusantara? Karena itu tadi kan
apa sejarah kita itu tidak hanya dari tahun 45 kan, tapi itu gitu. Jadi saya pribadi mewakili Rumah Budaya Amal Ibrahim ya selalu akan menyemangati teman-teman yang coba mengkonstruksi sejarah ya, di anunya masing-masing lah kan gitu ya. Dan saya selalu mendorong teman-teman untuk buatlah momentum-momentum sejarah baru yang walaupun itu tidak ada ceritanya sebelumnya gitu, karena ya hanya dengan itu kita bisa mengisi hidup ya, dan nanti kita akan dibaca oleh generasi berikutnya. Mungkin itu yang diskusi kita malam ini. Moga-moga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Makasih. Selamat malam.